Shalom, selamat pagi Dadik, selamat pagi Kak Retno. Ya, selamat pagi Kak Yohana dan selamat pagi untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Oke, ya adik-adik kembali ya. Kita sudah hari Minggu lagi. Wah, luar biasa ya. Tuhan senantiasa menyertai kita hingga saat ini kita boleh masih bersama-sama kembali ya untuk beribadah sekolah Minggu. Yuk adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Kita mau memuji nama Dia. Bapakku datang padamu. Setiap saat kita senantiasa merasakan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita dan kebaikannya nyata bagi kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Dalam kehidupan kami, untuk kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk menikmati berkat Tuhan, untuk kami dapat sekolah minggu bersama, memuji nama Tuhan, terlebih kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur ya adik-adik karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, dan Dia yang naik ke surga. Bukan untuk penilaian kita ya, tapi untuk menyediakan tempat bagi kita, anak-anaknya. Yesus itulah satu-satunya. Dialah yang menjadi juru selamat kita dan penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya.
adik-adik, jumpa lagi dengan Miss Eni. Gimana hari ini? Adik-adik dalam keadaan bahagia? Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami dan juga orang tua kami. Kami sungguh bersyukur di mana hari ini, hari yang begitu indah untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan Yesus, dan juga kami bisa Tuhan, Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, oke adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ya. Yuk. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ayat yang ke-9 ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Kemudian tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan setelah 3 hari kematiannya dia bangkit. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus ini membuktikan kalau Tuhan ini berkuasa atas maut. Setelah Tuhan bangkit, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah 40 hari kebangkitannya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya ini melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Nah, kita bisa baca di dalam Matius ya adik-adik. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadakulah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, itulah perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Dan pada saat di Bukit Zaitun itu, tidak hanya murid-muridnya saja adik-adik, ada orang lain juga. Mungkin ratusan ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus setelah berpesan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus memberkati mereka. Setelah dia memberkati mereka, Tuhan Yesus naik ke surga. Dia naik dan para murid-muridnya ini saat melihat ini tercengang-cengang adik-adik. Dia bahkan nggak percaya ya. Sampai dia lihat
sampai ke atas gini. Nah, mereka semua sangat takjub dengan kejadian yang dia lihat. Nah, seandainya adik-adik saat itu kita ada di sana, kita pasti sama kayak murid-murid Tuhan Yesus itu ya, yang melihat saat Tuhan Yesus naik ke surga, kita juga akan merasa tercengang, kita merasa kagum. Nah, pada saat sampai ke langit gitu, sampai awan menutupinya, nah ada 2 malaikat. Nah, terus malaikat ini berkata, yaitu yang di ayat 11 adik-adik yang Kisah Para Rasul 1, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu lihat dia naik ke surga." Jadi nanti Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi ini. Dia akan menjemput kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya. Nah, kejadian ini atau peristiwa ini itu benar-benar disaksikan oleh banyak orang. Jadi bukan dongeng ya. Kalau dongeng itu kan tidak nyata. Nah, kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar percaya bahwasanya Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Untuk itu, mulai hari ini kita harus sungguh-sungguh untuk setia kepada Tuhan, untuk beribadah, dan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya untuk hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, ini ayat hafalannya, adik-adik hafalkan ya. Kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu hebat, Allah yang hidup, Allah yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur di mana Tuhan juga telah menyertai di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan saat ini Tuhan kami mau percayakan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan terima kasih atas segala berkat, rahmat yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Dan terima kasih untuk pengampunan yang telah Tuhan juga berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.